Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wismayati. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman terkait bagaimana cara membatik. Di mana langkah pertama dalam membatik yaitu menentukan pola. Nah, di sini saya sudah membuat pola di kertas yang diperjelas menggunakan spidol. Di mana teknik penyusunannya yaitu menentukan motif pokok, motif pendukung, dan motif tambahan, dan diulang-ulang. Lalu kertas yang sudah kita buat pola tadi diletakkan di bawah kain. Di sini saya memakai kain mori primissima. Prinsipnya pada tahap ini yaitu menjiplak. Awalnya kain disetrika dulu biar lebih jelas garisnya, lalu dibuat pola menggunakan pensil, karena kalau spidol nanti tidak bisa hilang. Kemudian lanjut ke tahap pencantingan, di mana pada tahap ini saya menggunakan beberapa jenis canting. Ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil sesuai fungsinya. Nah, pada proses pencantingan ini sebenarnya kita menutup kain agar nantinya tidak terkena warna. Nah, yang saya panaskan itu adalah malam atau lilin malam yang kita gunakan untuk menutup kain. Prinsipnya lilin malam itu tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin. Kita harus menyesuaikan agar tetesannya tidak terlalu deras maupun tidak terlalu seret begitu. Dimana sebelum kita mencanting pada kain, canting terlebih dahulu diletakkan pada kain lap supaya mengantisipasi tetesan yang tidak diinginkan. Dan biasanya kalau saya menggunakan canting yang kurang bagus, itu saya ambilnya sedikit saja dan posisinya gagangnya itu saya naikkan ke atas biar kalau ada tetesan yang mau jatuh itu nanti tetap jatuh ke cucuknya atau di bagian ujung, jadi nggak netes di mana-mana. Dan ngambilnya sedikit saja malamnya. Semua peralatan membatik ini saya belinya bisa di Shopee. Nah, dalam praktiknya saya mencanting secara bolak-balik, karena dari pengalaman kalau hanya satu sisi saja, nanti di sisi lainnya itu masih belum tembus. Jadi nanti ketika diwarna ternyata yang di lilin itu masih tetap kemasukan warna. Jadi saya sarankan untuk mencanting bolak-balik. Bahkan saya mencanting secara double. Kalau saya canting sekali, saya canting lagi 2 kali. Jadi bolak-balik totalnya ya 4 kali. Sebenarnya nggak harus sebanyak itu sih. Ada beberapa alasan kenapa saya mencanting sebanyak itu. Nanti di proses selanjutnya saya jelaskan. Nah, lalu lanjut ke tahap pewarnaan. Di sini saya memasak air 2,5 liter. Nah, kemudian ini pewarna. Yang pertama saya menggunakan warna kuning. Untuk tokonya saya masih tetap beli di Shopee dengan link yang tadi. 1 paket. Nah, yang ini garam Neptol, pembangkit warna. Nah, lalu ada 3 biji yang digabungkan secara bersamaan. Nah, yang ini paling banyak biasanya pewarna Neptolnya. Terus selanjutnya ada TRO berbentuk butiran rinso, dan ini soda caustic berbentuk batu-batu putih gitu, keras. Nah, ini pewarna. Nah, ada 3 bagian. Lalu jangan lupa pakai sarung tangan, karena pewarna Neptol itu termasuk bahan kimia yang tentunya berbahaya bagi tubuh. Nah, kalau sudah mendidih, itu saya masukkan ke 3 bahan tadi, TRO, soda caustic, dan pewarna Neptol. Nah, di dalam gelas kecil gitu biar mudah diaduk. Lalu air panas tadi dimasukkan, aku sih nambahnya 1 liter. 1 liter aja karena kainnya cuma ukuran 70 kali 50. Jadi biar pewarnaannya lebih pigmennya lebih masuk gitu. Airnya sedikit aja, 1 liter atau 1,5 liter cukup.
Kemudian 3 bahan yang sudah dipanaskan tadi lalu dimasukkan ke air panas lagi di dalam baskom. Diaduk lalu tunggu sampai dingin. Kemudian siapkan air sama sih, kalau aku 1,5 liter atau bisa 2 liter kalau mau masukin garam neptolnya. Nah, biasanya garam neptolnya itu lebih besar daripada yang lainnya di dalam satu paket. Jadi jangan sampai keliru mana yang garam neptol, mana yang pewarna neptol. Nah, kalau yang garam ini hanya memakai air biasa, lalu diaduk. Nah, lanjut, sebelumnya kain yang sudah kita canting tadi itu direndam dengan air biasa, mungkin selama 3 menit ya, lalu dikeringkan. Nggak sampai kering sih, cuma sampai nggak netes. Tujuannya adalah biar nanti lebih meresap. Nah, kalau pewarna neptol yang memakai air panas itu sudah dingin, baru deh kainnya dimasukkan. Nah, hati-hati jangan sampai lilinnya itu pecah. Nah, di sini salahnya saya, seharusnya ada wadah yang lebih besar atau lebih lebar gitu. Soalnya kalau dilipat ini bisa jadi lilinnya pecah. Makanya saya sampai mencanting double 2 kali dan juga bolak-balik. Nah, kalau sudah selesai, berikutnya dikeringkan atau diangin-anginkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Karena kalau terkena sinar matahari, nanti warnanya itu luntur. Diangin-anginkan kira-kira sampai kainnya tidak menetes. Nah, baru deh kita masukkan ke dalam larutan garam yang memakai air biasa. Nah, di sini baru warnanya timbul. Di sini tetap hati-hati, bisa terjadi pecah. Kadang-kadang tadi lilinnya bisa juga menipis pada proses ini, makanya saya mencanting sampai double. Nah, setelah selesai maka kainnya dikeringkan. Jangan sampai terkena sinar matahari. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lanjut ke pencantingan tahap kedua, di mana prosesnya kurang lebih sama. Di sini jangan lupa memakai masker karena uap dari lilinnya itu menyebabkan, kalau saya sih bisa pusing gitu. Jadi pakai masker. Nah, sekarang pada tahap kedua ini saya ingin menutup warna kuning biar nanti warna kuningnya timbul. Di sini urutan warnanya ya mulai dari warna monokrom dan dari terang ke gelap. Kenapa pakai monokrom? Karena biar kalau ditimpa dengan warna yang lain, itu warnanya tetap bisa lebih menonjol gitu. Jadi nggak tabrakan warnanya. Tapi kalau seandainya mau pakai warna kuning, terus warna biru, itu jangan pakai teknik yang ini ya. Tapi kalau yang itu harus ada teknik yang lain. Nah, karena dari hasil pewarnaan yang pertama itu menyebabkan lilin yang pertama itu menipis gitu. Jadi di sini saya tebalkan, di mana yang nantinya akan menjadi warna kuning itu yang saya tutup biar nanti untuk warna selanjutnya warna kuningnya itu tidak kena gitu, tetap timbul. Dan saya tetap menggunakan pencantingan bolak-balik dan juga double. Lalu kita lanjut ke pewarnaan berikutnya. Nah, prosesnya sama, yaitu memakai air panas untuk pewarna neptol dan air dingin untuk garam neptol dengan ukuran airnya takarannya 1 liter sampai 1,5 liter gitu. Kalau kainnya hanya 70 kali 50 cm. Nah, prosesnya mirip, dimana kainnya direndam dulu dengan air biasa selama 3 menit lah, lalu dikeringkan sampai tidak menetes, baru dimasukkan ke pewarna neptol yang panas tapi yang sudah didinginkan. Nah, dicelup bolak-balik seperti itu, hati-hati nanti pecah. Selalu ingat untuk menunggu pewarna neptolnya dingin dulu. Baru kemudian diangin-anginkan, jangan sampai terkena sinar matahari. Tunggu sampai airnya sudah tidak terlalu menetes. Baru dicelupkan ke pewarna garam yang memakai air biasa tadi. Nah, hati-hati seperti sebelumnya, baru kemudian dikeringkan. Jangan sampai terkena sinar matahari. Saya sengaja ulang-ulang karena biasanya
ini fatal kalau salah. Nah, biasanya di sini saya suka bermain-main warna. Kalau mau warna oranye, saya gabungin antara pewarna kuning dengan pewarna merah biar dapat oranye yang lebih matang gitu. Oh ya, setiap pewarnaan saya sarankan kalian coba dulu di kertas atau di kain sebelum langsung dicelupkan, biar kalau salah itu bisa diantisipasi. Kan udah capek canting banyak-banyak, warnanya salah. Nah, kita lanjut ke pencantingan tahap ketiga. Lagi-lagi prosesnya sama. Di sana saya mencanting bolak-balik dan mencanting double juga karena lilinnya banyak yang pecah. Kecuali kalau kalian mewarnai, kalian tidak memakai baskom tapi wadah yang lebih lebar dan kalian lebih hati-hati, mungkin ya nggak apa-apa. Dan biasanya orang itu satu kali pewarnaan itu langsung dilorot. Tapi karena saya memakai teknik pewarnaan monokrom, jadi ya nggak perlu 2 kali lorot, cuma 1 kali aja cukup. Sebenarnya kalau capek double-doublein canting ya cari aja mana yang tipis atau mana yang patah. Nah, itu dicanting lagi. Nah, di sini saya tetap mencanting di pencantingan sebelumnya dan juga mencanting warna oranye yang nantinya akan timbul. Nah, lanjut dipercepat pewarnaan ketiga, di mana prinsipnya masih sama, garam neptolnya menggunakan air biasa dan kalau pewarna neptolnya menggunakan air panas, dan teman-temannya TRO dan juga soda causticnya menggunakan air panas. Nah, pada tahap ini harus ekstra hati-hati karena hasil pencantingannya itu udah mulai mengeras dan mulai mudah remuk. Jadi jangan sampai dilipat terlalu keras. Kalau pewarna neptol yang panas itu sudah dingin lalu dicelupkan ke dalam pewarna neptolnya, diangin-anginkan, jangan sampai dijemur. Kalau sudah berhenti menetes, baru dimasukkan ke dalam garam neptol yang memakai air biasa. Dicelupkan sampai merata, kemudian dikeringkan, jangan sampai dijemur. Saya sengaja ulang karena walaupun saya tahu, saya sering salah gitu. Urutannya jangan sampai lupa, pewarna neptol dulu, baru garam neptolnya. Kalau sudah selesai, dikeringkan, jangan sampai terkena sinar matahari. Lanjut ke tahap berikutnya, pencantingan tahap keempat. Di sini prinsipnya masih sama, saya masih mencanting, tapi di sini saya sudah tidak mencanting double karena capek dan juga sudah tidak terlalu bolak-balik. Paling yang bolak-balik itu yang saya mau tutup dan masih baru. Misalkan saya mau tutup warna coklat. Nah, bagian warna coklat itu saya tutup bolak-balik. Kalau yang pencantingan sebelumnya paling saya cuma cari yang retak-retak aja, itu yang saya tutup. Lanjut ke pewarnaan terakhir, pewarna keempat. Saya menggunakan warna hitam. Nah, ini sebenarnya bagian dari background, dimana prinsipnya tetap sama. Saya mencelupkannya ke dalam pewarna neptol yang tadinya panas, kemudian saya tunggu sampai dingin, dimana saya rendam dulu kainnya selama 3 menit kurang lebih menggunakan air biasa, lalu saya tunggu sampai tidak menetes, baru saya celup ke pewarnaan neptol yang sudah dingin. Setelah itu diangin-anginkan di tempat yang tidak terkena matahari. Kalau sudah tidak terlalu menetes, ya dicelupkan ke dalam garam neptol yang memakai air biasa. Ukuran airnya masih sama, 1,5 liter atau 1 liter. Nah, di sini warnanya sudah mulai terlihat, padahal saya ini tidak melakukan pelorotan. Memang bisa terlihat seperti ini, apalagi kalau terkena cahaya, warnanya itu bisa keluar. Ini padahal di dalam lilin. Itu tandanya proses pencantingan kita berhasil dan warna bisa diblok dengan sempurna. Nah, lalu kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu tahap melorot kain. Di sini saya tidak
videoin proses melorot menggunakan kain batik yang tadi, tapi saya memasukkan video yang berbeda namun prosesnya tetap sama. Nah, kira-kira di sini saya memasak air panas sekitar 7 liter atau 12 liter bisa. Nah, kalau sudah mendidih, saya di sini menggunakan ember. Saya cuma mengambil 6 liter di sini. Atau nggak bisa dibilang 6 liter sih. Pokoknya itulah, lihat saya pakai apa. Pokoknya 6 kali. Soalnya pada proses ini tidak menentu sih. Nah, di sini saya cuma memakai tangan sebanyak 4 kali. Saya memasukkan abu as namanya, bisa dibeli di toko yang sama. Setelah itu diaduk. Nah, kalian bisa tes dulu menggunakan kain lap yang terkena lilin kan beberapa kali. Nah, kalian bisa tes kalau memang lilinnya jadi cepat hilang gitu, cepat lepas, berarti abu asnya sudah pas, cocok. Tapi kalau lilin masih susah lepas, berarti ya kalian tinggal tambah sendiri abu asnya. Jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit. Tapi jangan terlalu sedikit banget, karena kalau sedikit banget itu kalian bisa ngulang-ngulang proses melorot dan itu membuat warna jadi pudar. Jadi dites dulu di kain lap yang sudah terkena malam. Kalau semisalnya setelah kalian aduk, dicek apakah lilinnya sudah hilang semua. Kalau emang sudah hilang, tidak perlu lama-lama, langsung diangkat. Langsung dicuci lagi di air biasa yang mengalir. Dicuci bersih, sebenarnya bisa pakai rinso atau apa sih, nggak apa-apa. Dipakein sikat juga nggak apa-apa, biar lilinnya hilang. Nah, ini hasilnya setelah dilorot. Kemudian dikeringkan. Kalau sudah disetrika, terus dijahit tepinya biar rapi. Nah, kalau sudah selesai ya batik sudah siap dihidangkan. Jadi sudah jadi dan hasilnya seperti ini. Warnanya sangat terang karena udah beberapa kali kita timpa menggunakan canting, dan ya warnanya sangat jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di komen, dan mungkin kalau ada masukan atau kesalahan ya saya mohon maaf, bisa dikasih tahu lewat komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.